sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu bunyinya arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Apa terjemahan dalam bahasa Indonesianya? Saya khawatir kalau diterjemahkan malah tidak ngerti. Jadi saya kasih ilustrasi aja dulu sebagai kata pengantar, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa menerjemahkannya sendiri. Saya ini setiap hari berceramah di mana-mana, dan saya sering menanyakan bagaimana kameranya udah siap, jack rollnya, mobilnya sudah di-tune up belum, bensinnya cukup enggak. Akhirnya beliau nih, Pak Ibnu Hajar, mengatakan kepada saya, Pak Kiai, siapkan saja materinya yang bagus, ya nggak usah capek lah, nggak usah ngurusin ini urusan kami semuanya, sudah kami siapkan tenaga ahlinya, yang bidang editing, yang bagian lightingnya, yang bagian semuanya sudah, mobil supirnya sudah kami siapkan semuanya. Pak Kiai tinggal mempersiapkan bahan ceramahnya yang baik saja. Itu kejadian sehari-hari. Kemudian suatu ketika, ini mudah-mudahan tidak terjadi, kalaupun terjadi, ini Bapak Kepala Sekolah ini dipanggil oleh Kakak Menag karena ada tour of duty, ada apa, tour of duty itu namanya mutasi ya, dipanggil oleh pimpinan, bagaimana Bapak Kepala Sekolah Negeri, kita masih ada perputaran nih mutasi, mau ditempatkan di mana, di Cirebon, Pleret, segala macam. Beliau menjawabnya, terserah kebijaksanaan Bapak saja, saya siap ditempatkan di mana saja, begitu kan? Iya, terserah bagaimana kebijakan Bapak saja, saya siap ditempatkan di mana saja. Dan setiap hari, bukan setiap hari, sering saya melihat camat-camat di Indramayu dipanggil oleh Bupati Indramayu, Pak Yanca, kamu Pak Yayan mau ditempatkan di mana kamu? Kita putar, terserah Bapak saja. Itu adalah fenomena sehari-hari. Betul nggak begitu? Betul nggak? Nah, ini terjadi di antara manusia. Tetapi kita disuruh berserah diri kepada Allah, hampir semuanya menyangkal. Hanya saja rokayane, mungbaine, akan tetapi kita keberatan untuk berserah diri, terserah Allah saja, sulit sekali. Kenapa? Ini, there is something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kenapa kepada atasan kita berani mengatakan terserah Bapak saja, tapi kepada Allah tidak pernah mengatakan seperti itu, dan selalu ada penyangkalan. Oke, betul nggak begitu? Kenapa? Berarti kalau begitu dalam pikiran kita Allah itu keponakan kita. Sing ndase korengan kah? Ya itu, saya juga begitu dibilang oleh Pak Ibnu, pakai sudah nggak usah repot-repot, sudah siapkan saja, kami semua sudah kami siapkan, mobilnya, bensinnya, semuanya, supirnya, ya nggak usah mikir-mikir itu. Saya menjadi senang kok begitu. Betul nggak gitu? Nah, tapi kenapa sehari-hari kita disuruh oleh Allah, yang penting laksanakan perintahku, semua urusan aku yang ngurusin semuanya. Tetap kita tidak percaya, kita minta harus kita yang ngurus. Nah,
dari itulah maka silakan diterjemahkan sendiri kalimat ini, apa maknanya arif nafsaka anit tadbir. Kayaknya begini maksudnya, lebih baik Anda duduk manis sajalah, nggak usah repot, semuanya sudah ada yang menyelesaikan. Itu maknanya, duduk manis saja, nggak usah repot-repot, karena semua persoalan sudah ada yang mengurusi. Itu terjemahannya. Lalu konsekuensinya apa? Nah, disinilah menjadi persoalan adalah kembali kepada kajian-kajian terminologi lagi. Ujung-ujungnya terminologi ini password ya, karena bagaimanapun mesti berawal dari terminologi, karena terminologi itu akan menjelaskan suatu persepsi. Dalam bahasa Arabnya namanya al-qaul syarih ya, yang akan menjelaskan apa sesungguhnya itu istilah tadbir itu apa, rencana itu apa, program, cita-cita, harapan, keinginan, itu semuanya mesti kita jelaskan. Tadbir ini artinya masdar dari dabaro, diikutkan wazan fa'ala bi ziyadati tad'if, artinya ditambah dengan huruf yang sama dengan ainul fi'li. Kalau qatala menjadi qattala, masdarnya taktilan. Nasara menjadi nasara, masdarnya tansiran. Qadara ikutkan wazan fa'ala, qaddara yuqaddiru takdiran. Dabbara yudabbiru tadbiran. Apa itu dabbara? Dabara ini didefinisikan yaitu takdiru syu'unin, artinya memprogram, merencanakan berbagai macam urusan, yakunu 'alaiha fil mustaqbal, kira-kira apa yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Apa kira-kira? Bima yukhafu, apakah dalam rangka menghindar dari sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita khawatirkan, au yurja, atau ada sesuatu yang kita harapkan, bil hukmi la bitafwid, tetapi berdasarkan keputusan kita, bukan penyerahan diri kepada Allah. Nah, dari definisi ini berarti bahwa tidak semua tadbir atau upaya kita itu semuanya terlarang dalam agama Islam. Jadi ada tadbir, upaya kita atau harapan kita, rencana kita yang sifatnya madmum, yang tercela. Ada yang matlub, ada yang memang dituntut kita harus berencana, dan ada lagi yang mubah, artinya boleh berencana, boleh tidak. Rencana yang dituntut adalah ketika kita merencanakan sesuatu yang sifatnya perintah Tuhan. Sholat wajib, termasuk sholat Jumatnya. Nah, maka kita dituntut oleh Allah untuk memikirkan di mana kita melakukan sholat Jumat. Apakah pakai daun pisang atapnya, apakah pakai daun kelaras, apakah di lantai, apakah dibikin bangunan yang bagus. Silakan, ketika kita merencanakan sesuatu untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah tadbir ataupun program rencana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Jadi bukan berarti pujare Gusti Allah itu lalu masa bodoh, mau sholat di pasar silakan, mau di halaman lapangan silakan. Itu tidak seperti itu.
Ada lagi tadbir yang sifatnya itu madmum, yang sifatnya kita ini memastikan. Biasa kita mengatakan harus demikian, diprogramkan. Pokoknya ditargetkan tahun ini siswa SMA MAN ini harus lulus 100%. Ancamannya kalau tidak pecat kepala sekolahnya. Ya, mentargetkan sesuatu berdasarkan kehendak kita dan tidak ada batas toleransi. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi tercela dalam semacam itu. Kemudian ada lagi tadbir yang memang boleh direncanakan, boleh tidak juga boleh. Nah, tetapi nanti dalam fleksibilitas ini nanti tergantung lagi, boleh mubahnya nih. Umpamanya kita mau kebutuhan biologis kita muncul setelah selesai masa pubertas, kita merasakan kebutuhan. Nah, kebutuhan apa tuh kira-kira? Kawin kan? Nah, ketika kita kawin sendiri juga ada berbagai hal yang menjadi motivasi seseorang melakukan pernikahan. Memang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan biologis. Memang tidak bisa dibohongi. Hampir semua orang kawin itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis. Omong kosong orang kawin mengatakan untuk ibadah, bohong. Iya. Ada yang kawin rencananya untuk mencari materi. Sengaja anak perempuan kita dikawinkan dengan pejabat supaya kitanya dapat posisi. Ada nggak begitu, Bu? Ada. Nah, jadi nanti hukum nikahnya sendiri sangat tergantung, ya. Hukumnya apa? Memang tidak ada hukum asalnya, nggak ada. Ya, asalnya ya mubah-mubah saja. Tetapi ketika hukum nikahnya itu menjadi berbeda, maka hukum tadbirnya pun memprogramnya juga berbeda. Nah, oke, orang mau kawin, hukumnya gimana? Sunnah enggak, wajib enggak, haram tidak, makruh juga tidak. Kawin itu hukumnya wajib apabila yang bersangkutan sudah sangat mendesak sekali kebutuhan biologisnya. Kalau tidak dikawinkan bisa depresi ini nih. Atau kalau tidak dikawinkan bisa dia melanggar aturan Tuhan. Nantinya akan melacur, akan dan sebagainya. Ditambah lagi materi cukup, hartanya ada. Nah, maka itu nikah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kebutuhan biologisnya tidak terlalu mendesak, masih bisa ditangguhkan, menunggu sarjana dulu, sudah selesai baru semester 7 ini jadi tinggal 2 semester lagi, ya itu belum wajib. Ya. Tetapi kalau dia kebutuhannya itu seperti itu, hartanya ada, nah kalau seandainya dia sudah tamat sarjana, belum mendesak sekali sih, apakah kawin dulu, apakah cari kerjaan dulu. Nah, disitulah maka menjadi hukumnya menjadi sunnah, lebih baik kawin. Tetapi kalau memang kebutuhan mendesak, tetapi juga materi belum mencukupi, mas kawinnya apa, nantinya nanggap apa, ya kan begitu, nanti tinggalnya apa, ngasih makan isinya apa, maka itu menjadi makruh hukumnya nikah itu, akan menyengsarakan orang lain. Tetapi kalau orang itu mengidap penyakit menular seperti kena penyakit AIDS atau penyakit apa sih menular, maka ketika kawin akan menularkan kepada istrinya, maka itu hukumnya haram. Nah, nanti merencanakan sesuatu itu hukumnya apa? Ya tergantung hukum yang bersangkutannya. Kalau yang kita programkan pernikahan yang haram, ya menjadi haram.
Kalau memprogramkan sesuatu yang wajib ya menjadi wajib. Ya, jadi akhirnya bahwa tadbir itu hanya suatu rencana saja, suatu merencanakan. Dan tetapi kenapa di situ ada ketapan bil hukmi la bit tafwid. Jadi kita dalam merencanakan sesuatu itu ada kemungkinan kita punya cita-cita, ibu-ibu punya cita-cita, punya keinginan, dan kita mempersiapkan segala-galanya, keluar modal, ya, tenaga, pikiran, ternyata tidak berhasil. Apa yang terjadi? Kita merasakan kecewa. Nah, kalau kita merasakan kecewa, apalagi berkepanjangan, berkeluh kesah, sampai akhirnya emosi kita menjadi meledak, ya kan? Otak kita menjadi off. Akhirnya sedikit saja kita menjadi temperamennya meningkat, piring pecah, pintu dibanting. Nah, ketika kita mengalami kegagalan dalam menghadapi cita-cita dan gagal lalu ujungnya kecewa, itu berarti tadbirnya adalah bil hukmi. Kita harus memastikan bahwa harus berhasil dari keinginan dirinya. Tetapi kalau tafwid mah memang kita memprogramkan segala sesuatu, kita bicarakan, kita persiapkan, dana kita siapkan, kalau perlu utang sana utang sini, pasang tenda apa segala macam, iya. Tetapi ketika di penghujungnya kita katakan wa idza azamta fatawakkal 'alallah, wa idza azamta fatawakkal 'alallah, kita dari awal mula sudah menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, tugasku hanya sekedar merencanakan. Artinya nahnu nufakir, nahnu fit tafkir, wallahu fit tadbir. Kita yang merencanakan, Allah yang bakal menentukan. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka di situ ada bedanya ketika kita gagal, kita tidak bersedih hati. Nah, saya ingin mengatakan begini supaya kita jangan stres. Ini kita kan ngaji hikam itu ngaji kedamaian, betul nggak? Bahwa kegagalan yang berulang kali kita hadapi, apakah suami berselingkuh, apakah anak kita tidak lulus sekolah, atau mertua memaksa kita suruh bercerai, atau kita jatuh sakit, atau mobil tabrakan, apapun yang terjadi, itu semuanya tidak hilang, tetapi peristiwa itu tersimpan dalam memori kita, tidak akan pernah hilang seumur hidup. Kalau kita tidak mengikhlaskan diri, tidak ridho kepada Allah, maka kegagalan itu akan menjadi sumber penderitaan kita. Nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi duduk ngopi di pagi hari sambil melihat taman, kok tiba-tiba air matanya meleleh karena dia mengenang masa penderitaan yang lalu itu. Jadi saya inginkan beginilah, jangan sampai ngaji hikam tapi kita tidak mendapat kebahagiaan juga. Ya, jadi hikam ini bukan pengertian kemudian pakai bajunya compang-camping, bukan. Tasawuf yang saya ajarkan adalah membangun kebahagiaan yang sejati dalam diri kita ini. Tolong disampaikan kepada orang lain bahwa tasawuf bukan penampilan kemiskinan, bukan penampilan apa namanya kebodohan. Iya, ngewer-ngewer tasbih gitu. Tiap malam protol kabeh akhirnya. Ya, jadi artinya bahwa kita belajar tasawuf itu artinya bahwa cobalah kita belajar hari ini, kita nikmati saja apa yang ada.
Di pagi hari kita minum kopi di depan rumah sambil menghadap taman bunga. Cobalah mata kita memandang bunga-bunga yang indah itu. Mungkin bunga melati menabur semerbak wanginya, kita hirup yang dalam. Alhamdulillah. Ya, kopi cangkir, hiruplah aroma kopi. Kopi mana yang paling enak tuh? Lampung tah? Arabica. Iya, iya. Hiruplah wanginya kopi itu. Ya, silakan dinikmati. Ya, istri tercinta di samping kita nikmati. Alhamdulillah, aku punya istri yang setia. Sudah, itu saja. Jangan kita duduk di depan rumah secangkir kopi di depan bunga, tapi pikiran kita kembali ke sana memikiri penderitaan masa lalu. Kalau begitu kapan Anda bahagia? Kapan Anda bahagia? Ngaldina mewek bae siraknya. Nangis ngapain? Itu stres namanya. Itu depresi. Segera hubungi psikiater. Ya, tapi mahal psikiater tuh. Jutaan Pak, konsultasi per jamnya itu. Nah, kalau saya masih mah gratis dah, nggak bayar lagi. Malah saya kasih makan di rumah. Ya, saya ingin berbagi kebahagiaan. Sudah, kalau tidak ke belakang itu melancong ke masa depan sampai dalam kondisi menakutkan. Yang paling lucu adalah semua orang hampir selalu bertanya, nanti besok pagi, nanti besok saya makannya dari mana? Nanti anak sekolah saya biayanya dari mana? Nanti kalau saya sakit berobatnya bagaimana? Ngapain lu mikirin masa depan yang kamu tidak tahu? Saya mau nanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang tahu nggak apa yang terjadi besok? Besok masih hidup nggak kira-kira? Nanti kita matinya di mana tahu nggak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu. Nah, kalau kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, menurut ibu-ibu bener nggak? Memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, berarti kita melakukan sesuatu kedunguan di sini. Kedunguan berpikir, memikirkan sesuatu yang tidak tahu. Yang kita tahu adalah hari ini. Jadi artinya ini at-tadbir, ini merencanakan hari esok. Iya, kita tidak bisa tidak, selalu setiap orang akan merasakan besok bagaimana. Tapi jangan menimbulkan ketakutan. Ya, yang penting yang kita ketahui hari ini, sebab hari esok bagaimana bisa kita baca melalui apa yang terjadi hari ini. Dan hari ini terjadi adalah karena praduga kita, karena estimasi kita kemarin. Jadi yang lebih baik adalah hari ini pekerjaan kita selesaikan semuanya dengan sempurna. Lalu setelah itu akan muncul kepercayaan diri, self confidence di dalam diri kita sendiri, dengan gagah perkasa menantang hari esok. Wahai hari esok, silakan berbuat sesuka kamu. Hari ini adalah hariku, telah kujalani dengan sempurna. Hebat nggak tuh? Hebat. Jadi pada akhirnya bahwa ketika kita menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna, itu sama dengan kita mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Jangan memikirkan lalu penderitaan, memikirkan masa akan datang menjadi kesengsaraan, hari ininya tidak dinikmati. Ini adalah kedunguan orang berpikir. Nah, ini yang dikira tasawuf itu, ya artinya kita harus paham bahwa besok kita boleh merencanakan, tetapi di penghujungnya kita harus pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya, bergantung kepada ketentuan Allah, sehingga nanti akhirnya
Kalau kita dalam merencanakan apapun, dari awal kita sudah menyerahkan kepada Allah, silakan Allah, yang penting aku berencana, yang menentukan engkau, aku serahkan segalanya kepadamu. Apa yang terjadi? Kalau diawali dengan kepasrahan, kalau dia berhasil, tidak akan lupa diri. Kalau gagal, tidak akan gantung diri. Tetapi kalau awalnya itu mengandalkan kekuatan yang kita miliki, memastikan hasil yang harus, target yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dengan segala ancaman dan sebagainya, maka ketika berhasil akan lupa diri dan gagal akan gantung diri. Kedua-duanya menjadi penderitaan. Makanya sudah yang penting areh nafsaka anit tadbir, sudah yang penting duduk yang manis saja, nggak usah repot-repot, semuanya sudah ada yang menanganinya. Andaikan kita ini minta kepada Allah supaya diberi tugas dalam memprogram kehidupan kita, nggak usah banyak-banyak lah, satu saja. Allah kasihkan tugas kita, ya sudah, saudara Ibnu, saudara Habib Ronald, kata Tuhan, saya kabulkan Anda, saya libatkan dalam programming hidup Anda ini. Saya kasih tugas mulai hari ini, silahkan panjangkan rambutmu sendiri. Rambut kepala saja, nggak rambut ketek, nggak jenggot, nggak kumis, nggak alis, nggak, hanya kepala saja. Insya Allah seumur hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya narik rambut saja 24 jam kali 24 jam. Jadi sesungguhnya ini bukan teori, dalam realitanya kita hanya disuruh duduk manis saja, yang penting laksanakan perintahku. Dari sejak awal kita tidak dilibatkan, ini pendahuluan dulu, tidak dilibatkan dalam hal apapun. Yuk kita bertanya, ibu-ibu, saya mau nanya, Anda keluar dari perut siapa? Haji Maskunah umpamanya. Saya nanya, apakah itu pilihanmu? Tidak. Apakah ibumu bercita-cita ingin melahirkan kamu? Saya yakin kita ini orang tua nggak pernah bercita-cita pengen bikin anak kok. Anak itu keluar hanya akibat dari. Nah iya, kita niatnya juga pengen seneng-seneng ya, itu hanya akibat aja. Itu yang jadi persoalannya. Kita tidak dilibatkan untuk memilih keluar dari perut mana, hari apa tanggalnya juga kita tidak dilibatkan. Untuk menentukan jam berapa kita lahir tidak dilibatkan. Tempatnya di mana, tahun berapa, bulan apa, detik apa, tidak dilibatkan. Bahkan sampai nama saya sendiri, Abdus Syakur ini juga bukan pilihan sama saya. Saya dipaksa ujuk-ujuk, kamu namanya Syakur, udah. Kalau suruh milih, saya milih Donald Trump nama saya. Ya kan gitu. Dan saya pengen milih warna kulit yang putih, warna kulit saya, profil saya gitu, tercipta kecil mungil seperti ini. Ya kalau bisa mah pengen seperti kepala sekolah di sini, yang tinggi dikit. Tapi kan nggak milih, ternyata nggak milih. Sampai rezekinya, jodohnya, sampai kesehatannya, sampai nanti kematianku pun tidak dilibatkan. Yang penting duduk manis, arih nafsaka anit tadbir. Masih nggak percaya juga? Percaya nggak? Nah,
sampai detik terakhir kita pulang juga tidak akan ada the early warning, tidak ada pemberitahuan awal, tidak ada notifikasi perono. Nggak ada. Pokoknya bagtatan, dengan tiba-tiba. Dan ketika datang saatnya tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa diajukan sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa tidak, kita pasti akan mengalaminya semua. Dan kita dipaksa oleh Allah harus serahkan semuanya kepada Allah. Mati di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun. Yang penting engkau nikmati saja. Ya, engkau kulahirkan, ku ciptakan di dunia ini sebagai tempat sementara, dan silakan Anda bersenang-senang. Begitu hebatnya Allah menawarkan, kitanya yang kurang ajar. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Silahkan untuk sementara tinggal di sini dan silakan bersenang-senang. Kitanya pengennya susah. Ya kenapa? Jadi artinya ketika kita tidak mau duduk manis, ini psikologis. Kalau saya tidak mau duduk manis, selalu memperingatkan Pak Ibnu Hajar, mobil tune up dulu, ganti oli, cek dulu. Artinya beliau akan mengatakan, Buya Sakur masih belum percaya kepada saya. Jadi ketika kita tingkah laku seperti itu, Allah juga akan mengatakan kepadamu, hai manusia, kalau begitu engkau belum percaya kepadaku. Teruji di sini. Iya. Saya mau nanya ibu-ibu, andai kan kena penyakit kanker, mau nggak bu? Kalau matinya tabrak mobil mau nggak? Ketembak mau nggak? Kalau tenggelam mau nggak? Atau kapalnya jatuh mau nggak? Ya ya mau mati kun marane. Kun ma'arane mau mati, itu namanya tidak mau mati. Yang tidak mau mati, mati enggak? Yang ingin mati, mati enggak? Yang merindukan mati, itu persoalannya. Jadi kita tidak sadar bahwa selama ini kita tidak pernah mempercayai Tuhan, hanya mempercayai sekedar ada, tapi kekuasaannya kita tidak pernah memberikan kepercayaan, jujur saja. Jadi tidak semudah itu kita memusyrik-musyrikan orang. Jangan-jangan kita musyrik sendiri, ya, tanpa kita sadari. Iya kan, seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya mah yang mau mati ya mati, yang ngumpet-ngumpet ya mati, walau kuntum fi burjin musyayyadah, sekalipun kau bersembunyi di benteng yang dicor tebal. Bu, bentengnya cornya cor baja, tebalnya 50 meter. Bayangkan, cor baja tembus nggak? Ketekak begini. Juga nggak ada masalah. Jadi gimana? Ya pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku siap pulang kapan saja, dengan cara apapun, di mana saja dan kapan saja. Yang penting engkau ampuni segala dosa-dosaku. Itu yang paling hebat. Wa qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, siap kami terima segala ketentuanmu, wa ata'na, dan siap kami taati semuanya, tidak ada penyangkalan dari kami. Ghufranaka, yang penting ya Allah ampunilah kami, wa ilaikal masir, karena bagaimanapun aku akan kembali kepadamu. Begitu indahnya dibaca setiap tahlil, betul enggak? Lihat kenapa?
Dibaca nggak Bu kalau tahlil? Dihayati nggak? Nggak. Itu nggak ngerti. Ya Allah ya Rabbi. Yang ngapal alpi aja. Alpianya tuh hafal itu masalahnya. Ya, nah makanya ketika kita sudah meyakini seyakin-yakinnya, itulah Tuhan kita. Dengarkan kata Rasulullah, innallaha ja'ala rauha warrahata firrida wal yakin. Nanti kata warabbuka, dan Tuhanmu ya yakhluqu, innallaha ja'ala, Allah akan membuat ar-rauha warrahata, kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita ini akan dibuat oleh Allah. Gimana? Firrida wal yakin. Ketika kita sudah ridha dan kita yakin, maka semuanya menjadi nyaman hidup ini. Berbahagialah mereka yang sudah mencapai tingkat ridha dan tingkat yakin yang kokoh. Pasti hidupnya akan nyaman dan akan bahagia. Tanpa itu, sekalipun materi berlimpah ruah, yuk kita lihat terlalu banyak orang yang materi berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Bahkan sampai hukuman Allah langsung, harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Ada lagi harta berlimpah ruah tapi hartanya itu menyiksa hatinya sendiri. Sok milih yang mana? Tinggal milih aja. Nah itulah kenapa, karena dari awalnya kita ada penyangkalan. Jadi sebabnya kita menderita ini adalah karena awalnya kita menyangkal, tidak menerimakan ketentuan Allah. Beli tulia wis bokat kudu nemeng konon, selesai kok. Ya udahlah. Ini motivator juga bagus. Ketika engkau gagal, jangan sekali-kali mengatakan gagal. Katakanlah keberhasilan yang belum, ya keberhasilan yang tertunda. Itu juga lumayan. Iya kan, tidak putus asa lumayan. Tapi kalau saya mungkin lebih dari itu dong. Ya kan? Jangan pernah mengatakan gagal, tapi Allah memilihkan waktu yang lebih tepat untuk diri kamu. Iya, jadi kadang-kadang keberhasilan kita kalau tidak tepat waktunya menjadi musibah. Ketika saya masih muda, ya kan, masih belum punya istri, masih sendirian, gaji saya besar, ya kan, uang berlimpah ruah. Apa yang terjadi? Masih bujangan, uang berlimpah ruah, apa yang terjadi? Kerusakan pada diri manusia. Percaya enggak? Ibu punya anak masih umur 21 tahun, dia pegang uang 100 miliar. Kaya-kaya bener enggak Bu? Yakin enggak dia jadi orang benar? Rusak semuanya itu. Jadi Allah juga mengatur kapan Allah ngasih rezeki kepada kita. Kalau sudah punya istri, sudah punya anak, usia sudah mapan, sudah 40 tahun, sehingga kita bisa mengendalikan emosi. Betul enggak? Jadi ini Pak Hamzah sama Pak Ronald juga, ini ketemu juga kan diatur Allah nih, betul enggak? Enggak pernah duga-duga. Nah makanya jadi kita yang penting bahwa apapun yang gagal itu coba kita tafsirkan sekali lagi supaya jangan ada kekecewaan, bahwa apabila kita sudah ridha, sudah yakin, maka kegagalan apapun tidak akan membawa penderitaan pada diri kita. Saya ingin mengatakan, melihat suami tidur mendengkur menyebalkan gak Bu? Rungsing beli Bu? Laki ngorok kayak kebo disembelih. Udah.
sedang di tengah ngantuk, anaknya ngek nangis lagi, lapar nyusuin, baru tidur sebentar ngek lagi, kencing, ganti popok lagi, baru ngatur lagi ngek lagi, lagi, sampai pagi. Baru ngantuk dikit, burung-burung di pohon cacat-cicit, menjengkelkan enggak? Semuanya menjengkel. Kenapa? Karena hatimu sedang gaduh di situ. Percaya enggak? Tapi ketika hatimu dalam kemesraan, dengarkan baik-baik, dengkuran suamimu orkes irama. Ya, iya. Waktu sedang dongkol mah rasanya pengen tak sumpel karo kos kaki kendus. Iya. Dan suara bayi menangis di malam hari, suara yang paling merdu alam dunia. Dan suara burung berkicau menambah indahnya pagi hari yang cerah itu. Kenapa? Karena hati kita sedang damai. Maka jangan pernah kau korbankan kedamaian hatimu hanya karena memikirkan sesuatu yang di luar tugasmu itu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kegagalan itu jangan bawa penderitaan, tapi kita terima barangkali ya sudah, barangkali belum rezekinya saya, barangkali bukan nasibnya saya. Itulah makanya sejak awal sebaiknya kita ini serahkan saja biar Allah yang memilih. Karena Allah mengatakan, mau percaya silakan, enggak juga silakan. Innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak diberi ruang untuk memilih. Tetapi juga sulit manusia untuk tidak memilih, selalu pengennya milih. Padahal pilihan manusia kaedahnya pala pilih bo. Nah, itu peribahasa itu adalah lahir dari pengalaman yang berulang-ulang. Pengalaman kemanusiaan menjadi peribahasa pala pilih boleng. Itu artinya kehidupan sehari-hari terlalu banyak orang yang salah pilih. Betul nggak? Air susu dibalas dengan air tuba, itu peribahasa dari peristiwa berulang-ulang pada kemanusiaan. Banyak orang berbuat baik dibalasnya dengan kejahatan. Jadilah peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Kalau peribahasa Dremayu pada kalau nulung kiri kecempet, anjing terjepit pintu, kita tolong lepaskan malah gigit kita. Nah, itu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memang tidak tahu, ibu-ibu kalau tidak paham berlian, sebaiknya konsultasi kepada ahli berlian. Jangan sampai tertipu nanti belinya beling. Buya, saya mau beli berlian, tolong pilihkan mana yang paling bagus gitu. Karena saya kan sudah melanglang buana ke Antwerpen sana. Antwerpen itu tempat penggosokan berlian yang paling hebat seluruh dunia. Antwerpen itu perbatasan Belanda dengan Belgia di situ. Ini pengalaman saya panjang kan gitu. Nah, mas saya dong. Udah comot, oh dia beling gungo. Lah iya, makanya tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, supaya jangan pilih. Nah, sesungguhnya kita ini dianjurkan oleh Allah untuk berkonsultasi, minta restu, minta izin dari Allah apapun ketika kita muncul keinginan. Makanya diramu dalam satu ibadah formal namanya sholat istikharah. Itu artinya minta penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nyatanya istikharah tidak pernah dipakai kecuali sekali ketika akan kawin. Kalau milih jodoh baru istikharah ya.
Tapi kalau bikin rumah isi korong enggak? Ngelamar kerjaan enggak? Beli tanah enggak? Bikin usaha enggak juga? Jadi Allah kepakainya hanya sekali ketika kita mau kawin. Ini satu realita yang tidak bisa dibohongi. Jadi Allah yang memilih dan kita tidak usah memilih. Artinya begini, andai kan ada orang itu mengatakan bahwa ini kan wajib ikhtiar. Ini saya ketemu dengan ulama syariat. Wajib, oke Pak Kiai, kalau memang ikhtiar itu wajib boleh dah. Kalau wajib saya siap menjalaninya. Lalu kalau ditanya apa pilihanmu, saya akan mengatakan pilihanku adalah untuk tidak memilih. Tidak memilih pilihan bukan? Pilihan dong. Saya serahkan biar Allah yang memilih. Saya yakin pilihan Allah pasti tepat dan pasti yang terbaik bagi saya. Itu persoalannya. Jadi apakah kita bisa melepaskan ambisi untuk memilih selagi kita masih yakin kita punya kemampuan, kita tetap sadar tidak sadar akan melakukan upaya untuk memilih. Tetapi kalau ke hati kita sudah awalnya bahwa kita tidak punya apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa, maka kita akan ada ketergantungan kepada Allah untuk Allah yang memilihkannya. Saya kira di ujung-ujungnya mah bahwa masalah pilih memilih ini akan tergantung kepada bagaimana kecanggihan kita memanage perasaan kita. Jadi artinya begini, kegagalan apapun juga, coba kita jangan dulu menafsirkan yang macam-macam, ujungnya menyalahkan Allah. Karena kita ini sekalipun kita mengatakan kita kan tidak milih itu Allah, iya sudah kita buktikan. Ketika engkau masih menceritakan kesulitan-kesulitanmu kepada orang lain, cerita kurang uang, cerita kurang biaya, cerita sakit, cerita macam kebelenakan kita ceritakan kepada orang lain, itu sama artinya dengan komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man batha faqad syaka. Siapapun yang suka mempublikasikan kesengsaraannya, bercerita tentang kesulitannya kepada orang lain, sama dengan komplain. Murid Madrasah Alia Negeri 2 Cirebon, dia berkeluh kesah, gurunya belenak, ngajar langkah sing enak, gurunya datangnya telat. Dipecat nggak Bang? Dipecat nggak murid? Iya, menceritakan semuanya. Bapak gurunya pada demenan karo muridnya. Umpamanya. Nah, ini menceritakan kejelekan-kejelekan, ini kan komplain. Man basa faqad syaka. Jadi tunjukkanlah kita kedewasaan kita, sudah tinggal tutup mulut yang rapat, jangan menceritakan kesulitan kita kepada siapapun. Nah, tetapi jangan dipendam yang nantinya menjadi persoalan, karena itu disimpan dalam memori. Bu, memori kita tidak bisa dihapus. Tidak kayak internet, langsung delete saja bisa. Kalau tidak, kita selesaikan persoalannya, dan tidak sekaligus satu persatu. Karena semua peristiwa latar belakangnya berbeda, maka harus proses analisa dan diselesaikan satu persatu. Iya. Nah, bagaimana kita mengosongkan memori, itu menyelesaikan. Begini persoalannya. Orang tua umurnya sudah 90 tahun. Dia masih bisa bercerita bagaimana percintaannya dengan suaminya 70 tahun yang lalu, masih persis duduknya di bawah pohon kersem. Nah, di bulan purnama
cahaya bulan memantul dari air yang mengalir, suara desah alir seperti nyanyian yang merestui percintaanku ini. Keling apa? Ini kok iya, memori tidak hilang. Itu yang senang jadi ketawa lagi. Kalau yang senang kan ketawa lagi. Kalau yang rungsep-rungsep mewek lagi. Itu begitu. Jadi ke depan yuk kita mengenang yang enak-enak aja ya. Gak usah lupakan semuanya. Nah, ini segera datang ke psikiater, ceritakan kita demikian. Jangan sampai nangis-nangis lama-lama ketawa sendiri, lalu akhirnya lari-lari dengan telanjang. Udah gawat ya begitu mah. Segera datang ke psikiater, ceritakan begini, ada satu kasus anak itu depresi gitu. Kata orangnya kesambet. Saya bilang ya, kalau kamu datangnya ke dukun, selalu penyakit apa saja disebutnya digawening uang, selalu sihir semua kalau dukun mah, ya kan begitu. Nah kalau stres, depresi, mental block itu ngomongnya kesambet. Nah ini anak ini pelanga-pelongo itu sudah dalam depresi. Setelah kita analisa memang akhirnya mah ya memang sulit ya, yang sakit itu bisa bercerita sejujurnya, dan kita tidak menggunakan hipnotis. Hipnotis sudah tidak layak lagi dipakai dalam pengobatan ya, psikoterapi. Kita menggunakan free association, biarkan dia bercerita, dia ngobrol, dia ngaco, kita dengerin semua. Dan akhirnya kita simpulkan benang merahnya bahwa dia ini adalah menderita karena selalu terbayang pikirannya digebugin kakaknya, ditendang, ditampar, disiksa begitu. Ya, dia terharu, bapaknya udah mati, ikut sama kakaknya. Kakaknya temperamen banget gitu. Akhirnya saya katakan begini, kamu sekolahnya sampai mana? Selesai S1. Yang biaya siapa? Kakak saya. Ya kalau begitu kakak kamu itu bisa keluarnya uangnya, kalau nggak berarti sayang dong. Dimana sayangnya? Mukuli saya. Itulah makanya kamu harus paham, itu saking sayang, sebab mungkin kamunya terlalu nakal dan kakak kamu bersungguh-sungguh ingin menghantarkan masa depan kamu dengan kekerasan itu. Jadi kamu akan menderita. Harus kamu maklumi bahwa kekerasan yang dia lakukan adalah cara yang dipahami oleh kakak kamu. Selesai kan? Harus satu persatu dan harus rasional. Kalau tidak, nangis lagi. Percaya nggak? Jadi kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain. Itu penting sekali dalam kehidupan, terutama suami istri bertengkar aja. Kenapa? Karena suaminya tidak mau belajar melihat sesuatu dari sudut pandang istri, istri juga tidak mau memahami sudut pandang suami. Egois banget sih. Ujung-ujungnya setelah bercerai kecewa kok akhirnya. Ternyata rebutan pepesan apa? Pepesan kosong. Nah itulah persoalannya. Jadi ya saya juga sama, hampir marah ketika ada orang perempuan pakai BH saja narik saya, suruh mampir ya, airnya air putih dari gentong lagi ya. Saya hampir marah, tapi ternyata akhirnya juga saya, ya Allah itu hebat banget. Saya dikasih ilmu sama Allah kok. Yang itu mah saya mengerti, ini perempuan nih pakai BH asli, pakai BH saja narik dari saya. Itu jawane mah saking hormate mung bisane semono. Dia ingin menghormat, hanya saja dia bisanya begitu. Begitu kita maklumi, selesai. Malah saya apresiasi, ya Allah, orang sekelas itu punya keinginan ingin menghormati seorang kiai. Iya kan, alhamdulillah. Nah ya itulah Bu, makanya kita perhatikan ini, terutama bapak-bapak ini dalam rumah tangga selalu
dibilang istrinya materialistis, duit nulu, jajaluk bayi, ya Allah ya Rabbi. Pak, sing rungsing kirabi. Kenapa selalu gelisah? Karena di dapur yang masak, goreng ini, ngotong ini, ngulek ini. Nah, Anda harus bayangkan, mau goreng oncom, minyak gorengnya nggak ada. Mau nyambel, terasinya habis, suapnya belum datang, duit nggak ada. Apa nggak mengkel tiap hari tuh? Ya, sekali datang dicatu, udah selanang cupar. Berapa minyak? 18.000, nih 20.000, mana susuknya 2.000-nya? Ya pantes, Bu, baka ana lanang cupar tatak bekaron centong das. Iya, nggak tahu diri kan gitu. Ya itu kita maklum, ya pantas diterima marah-marah tuh. Saya kira hidup ini akan indah kalau kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain, makluman. Nah, itulah makanya wal kadhiminal ghaidha, bisa menyembunyikan kemarahan. Ya kan? Wal afina anin nas, di penghujungnya kalau tidak memaafkan akan menjadi beban. Iya, menjengkel terus-terusan itu. Jadi ujung-ujungnya ya seperti itulah kita belajar memahami orang lain. Begitu juga apapun yang terjadi, cobalah kita dari awal menerjemahkan peristiwa ini jangan dengan negatif thinking, tapi dengan positif thinking. Kata bahasa tasawufnya namanya husnudzan billah. Aku punya dugaan yang baik. Ternyata Allah memilihkan yang terbaik, nafsu kitanya memilihnya yang berbeda, tidak tercapai, akhirnya kecewa. Sudah dikasih yang paling baik, kitanya kecewa. Itu. Jadi kalau tidak paham, lebih baik nggak usah komentar lah. Belajar saja, barangkali ini yang terbaik. Saya mau cerita lagi, mungkin pernah saya ceritakan, ada orang mau ke Amerika, mau kontrak kerja dengan buyer seharga $1 juta, berarti kan 15 miliar ya, gede nggak tuh? Gede ya, untuk 1 tahun $1 juta untuk mebeler ke sana. Sampai ke Jakarta naik taksi ke Cengkareng, taksinya banyak kempes, minggir, buka kap mobil, ban serepnya kempes lagi. Akhirnya mobil tidak bisa berjalan, nyetop mobil di jalan tol, nggak ada yang berhenti. Akhirnya tidak jadi berangkat. Gagal kan? Dipukuli supir taksi itu gara-gara kamu dasar sial. Tetapi begitu mendengar pesawat nomor sekian itu jatuh di Kolombo, baru mengatakan alhamdulillah. Kenapa diselamatkan Allah kok mukulin supir taksi? Ya karena kamu tidak tahu, bakal beli baru aja kayak bacotek kah? Udah gitu aja. Oke, kita buka tanya jawab selanjutnya. Mangga, Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, yang saya ingin penjelasan ini tentang sekarang yang semerbak tentang reklame merokok membunuh. Merokok itu membunuh kamu. Nah ini kelihatannya seperti dipaksakan itu. Padahal menurut saya tidak begitu. Masih yang lain juga banyak yang membunuh seperti minuman keras misalnya. Ini bagaimana, mohon pencerahan dari Buya tentang ucapan ini sehingga menjadi semarak di mana-mana gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya merokok tambah cerdas. Iya. Saya merokok dari kelas 4 SD sampai sekarang. I'm heavy smoker ya, I'm heavy smoker. Saya perokok berat, alhamdulillah. Penyakit itu
Bapak sekalian, bukan nikotin, bukan virus, bukan kuman, bukan bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada Densus 88, ada BNPT, ada Badan Intelijen Nasional, ada BNN, semuanya lengkap, polisinya, tentaranya, bekerja siang dan malam memerangi musuh-musuh yang masuk dalam tubuh kita. Apakah itu pecahan seluler, apakah itu partikel asing, apakah itu virus-virus, semuanya dihabisin semua. Yang penting jaga kedamaian dalam dirimu. Kondusivitas ini sangat diperlukan karena musuh yang datang itu terdeteksi dengan cepat. Sel yang rusak dalam tubuh kita itu 18 miliar sel. Akibat beraktivitas itu dalam semalam suntuk semuanya terganti dengan sel baru. Artinya badan kita yang sekarang ini adalah bukan badan kita dulu. Ini badan baru semuanya. Darahnya darah baru semuanya, sel baru semuanya yang kita dalam proses. Nah itu. Dan ini saya mau cerita salah satu pasukan inti Densus 88 yang ada dalam tubuh kita ini, namanya leukosit. Itu salah satu bagian dari leukosit. Di samping eosinofil ada basofil, ada neutrofil, itu ada namanya fagosit. Itu yang dari fagos, memakan. Itu bentuknya kayak sontong tapi nggak bisa kelihatan mata karena itu partikel kecil banget. Bukan partikel, apa namanya, molekuler lah. Artinya masih bisa dilihat dengan mikroskop. Itu dia punya kemampuan daya ingat memori yang sangat luar biasa. Kapan? Ketika kita dikasih imunisasi TBC atau apalagi campak dan sebagainya, itu virus yang dimatikan disuntikan dalam tubuh kita, itu memperkenalkan kepada fagosit, titip nih, kalau ada makhluk seperti ini musuh kamu, langsung bantai saja. Itu direkam. Nah kalau itu dia merekam, akan ada proses dalam tubuh kita menjadi demam, menjadi panas, ya, meriang gitu ya, atau pembengkakan. Itu berarti ada proses. Itu sudah sekali seumur hidup, sebelum leukosit yang ada itu mati, dia sudah mengkopi penyakit itu kepada leukosit yang baru. Bayangkan. Dan kita tidak pernah dilibatkan oleh Allah dalam kerja ini. Nggak ada artinya nikotin, bakteri. Suaminya TBC, istrinya tiap hari cium-ciuman bareng, makan bareng, peluk-pelukan bareng. Kenapa yang TBC-nya suaminya saja, istrinya tetap gemuk? Katanya menular. Ini dokternya, betul nggak? Iya. Jadi menular itu bukan karena semua ketularan, karena virus TBC itu berterbangan dengan udara ini, bisa kita hirup semuanya itu. Tapi karena kondisi fisik kita yang sedang lemah, itu sebabnya dikena. Jadi kita nggak boleh lemah, itu aja persoalannya. Itu kalau begitu. Nah, kenapa orang jadi kena? Karena leukosit itu ketika ada partikel asing, ada virus masuk, dia masih taglak toglok. Nangkepnya juga keder gimana, interogasinya terlalu lama, lama-lama berkembang biak dulu. Itu persoalannya. Tapi kalau sudah ada memori, begitu tongol langsung tembak saja, habis semuanya. Langsung datang interogasi dalam waktu yang sangat singkat, nggak ada jeda waktu, on time. Mungkin 1/1000 detik lah interogasinya itu. Musuh ya siap langsung. Nah, itu dengan cara apa menangkapnya? Dengan cara mengembangkan membran plasma, anggap begitu, diinterogasi. Sudah selesai musuh, oke, langsung dikirim ke ruang namanya endosom. Endosom itu ruang pembantaian namanya. Langsung bakpik udah habis, lalu dikirim ke ruang mayat namanya isosom.
Nah, ijazah itu langsung dikirim ke tempat ke lokasi lain. Itu tiap hari berjuta-juta fagosit yang memerangi apa namanya virus-virus itu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang begini saya nanya, kenapa orang yang tidak pernah merokok kena kanker? Dan kenapa orang yang perokok berat nggak pernah kena kanker? Berarti ada hubungan nggak rokok dengan kanker? Kita tanya Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI, sekarang jadi Cawapres ya. Ditanya oleh wartawan, kenapa Pak Kiai mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok? Apa jawabnya? Mintanya begitu. Mintanya begitu, jadi orderan gitu. Jadi Bapak sekalian, kalau hukum itu bukan sekarang saja, dari zaman dahulu kala namanya hukum itu orderan sang penguasa. Dah. Percaya nggak? Satu bukti aja nih. Kenapa di Al-Quran aqimus shalah sekali 2 kali, tetapi anfiqu tau'an au karha, dan selalu ada sholat, ada yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum. Kalimat infak setiap halaman. Kenapa di kitab fikih tidak ada bab infak? Kata rajanya, jangan membahas infak, itu tugas saya. Infak itu kalau diatur nantinya RAPBN. Iya. Jadi kalau itu raja tidak mau keuangan diatur oleh lembaga lain, pegang sendiri. Itu sebabnya. Paham nggak? Sampai sekarang gitu. Jadi ditambah lagi bahwa sesungguhnya manusia tidak diperbolehkan mengharamkan, karena haram itu adalah hak mutlak, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit bumi seisinya dibikin oleh siapa? Langit bumi seisinya milik siapa? Urusan apa kamu melarang orang? Rumah-rumah saya, pondok-pondok saya, sumur-sumur saya, makanan siapkan. Kamu sama-sama tamu, kenapa melarang tamu yang lain? Jangan ini, jangan ini. Nggak tahu diri. Jadi haram itu hanya Allah yang menentukan, tidak diberikan kepada siapapun. Ya, Nabi Muhammad pun tidak boleh mengharamkan. Nabi Muhammad hanya boleh menyuruh dan melarang. Begitu sekali Nabi melarang, langsung kena surat pemarahan, peringatan kertas merah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kau berani-berani mengharamkan? Bayangkan, apalagi MUI. Oke.